Selamat siang teman-teman dan dewan juri yang saya hormati. Perkenalkan kami dari CC26 PSU 370 dan dengan bangga kami mempersembahkan proyek capstone kami yang berjudul RecruitRec, platform rekrutmen dan pencari kerja berbasis AI. Perkenalkan tim kami yang terdiri dari saya, Muhammad Arif Rahmat, dari Learning Path AI Engineer. Saya Taya Kalisa dari Learning Path AI Engineer. Ya, Stephanie Jarim dari Learning Path Data Science. Saya Muhammad Rizky L dari Learning Path Data Science. Saya Newata Syaira dari Learning Path Full Stack Web Developer. Dan saya Leoni Dewinta Anggraini dari Learning Path Full Stack Web Development. Jika kita melihat realita di lapangan saat ini, proses rekrutmen di Indonesia saat ini masih menghadapi dua masalah yang kontras. Dari sisi UMKM, sebagai penggerak utama ekonomi, mereka justru kesulitan mencari pekerjaan informal dengan cepat. Mereka tidak butuh dokumen yang rumit, yang mereka butuhkan hanyalah kepastian jarak tempat tinggal dan kesesuaian gaji. Sementara itu, dari sisi korporasi, perusahaan besar justru seringkali kewalahan menyaring ribuan CV secara manual. Sedangkan platform pencari kerja yang ada pada saat ini terlalu condong ke arah korporat dengan persyaratan yang kaku dan rumit bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, proyek kami hadir sebagai solusi. Kami menciptakan platform rekrutmen dinamis berbasis AI yang merangkul kedua skala bisnis tersebut. Dengan mengandalkan teknologi pencocokan cerdas, platform ini dirancang untuk memangkas birokrasi rekrutmen konvensional yang tidak relevan bagi UMKM dan mempercepat proses seleksi korporasi sekaligus menekan angka turnover akibat ketidakcocokan ekspektasi sejak awal. Bila dibandingkan dengan produk serupa yang ada di pasaran, seperti Kupu dan Jobstreet, mereka memiliki beberapa kekurangan yang akan kami coba atasi. Salah satunya yang pertama adalah alur seleksi yang terlalu rumit, di mana kompetitor cenderung memukul rata metode perekrutan dengan mewajibkan semua pelamar mengunggah CV formal, terstruktur yang panjang, atau membuat video perkenalan diri. Yang kedua, estimasi jarak rute nyata. Kompetitor hanya menampilkan dan menghitung jarak berdasarkan radius garis lurus udara atau cakupan wilayah administratif saja, seperti alamat. Sebagai contoh, di sini Jobstreet hanya menampilkan informasi berupa alamat, sedangkan kami memberikan visualisasi jarak tempuh dengan rute yang sesuai dengan fitur map open source. Oke, selanjutnya ini merupakan hasil dari kerja kelompok kita, yaitu pertama RecruitRec memiliki landing page di mana di sini akan memberitahu apa sih keunggulan dari si RecruitRec ini. Jadi kita di sini ada 3 portal, yaitu portal pelamar, portal UMKM, dan portal korporat. Selanjutnya kita akan memasuki login atau regis page. Next. Jadi untuk portal pelamar, di sini ada dashboard page-nya yang terdiri dari ada profile page buat melengkapi dari tempat tinggal dan serta CV-nya. Next. Ada notification page kalau misalnya kita UMKM menerima kalian. Ada job apply page juga, terus ada map page. Di sini bisa memberitahu jarak kalian dengan UMKM dan korporatnya. Terus ada seeking employment page. Di sini juga bisa mencari tahu lowongan apa yang terbuka. Oke, dan untuk portal UMKM di sini bisa dilihat dashboard page-nya yang terdiri dari profile user page, ada notification page sama kandidat page yang dimana yang bisa kita review CV-nya dan kita lihat siapa saja kandidat yang akan dijadikan sebagai staff gitu. Selanjutnya, dan create job page. Di sini kita bisa membuat lowongan yang dimana ada skill serta salary yang kita inginkan. Oke, untuk portal corporate sendiri, dashboard page-nya bisa dilihat pada gambar, ada profile user page. Selanjutnya, ada notification page dan AI screening. AI screening ini untuk meranking para partisipan yang melamar di perusahaan tersebut. Selanjutnya, dan ada create job page untuk membuka lowongan yang mereka perlukan untuk perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian arsitektur sistem. Pada sistem ini, kita membagi pengguna menjadi 3, yaitu pelamar, UMKM, dan korporasi. Masing-masing pengguna dapat mengakses sistem melalui front-end yang kami bangun menggunakan React dan Vite. React dimanfaatkan untuk membangun antarmuka pengguna atau user interface, sedangkan Vite berfungsi sebagai build tool yang membantu proses bundling dan optimasi aplikasi. Data yang di-input maupun diakses pengguna kemudian disimpan di dalam database. Di sini kami menggunakan Supabase sebagai database utama aplikasi. Selanjutnya juga kami menggunakan Express.js sebagai backend yang berfungsi untuk menghubungkan frontend dengan database serta layanan lainnya. Backend ini kami deploy menggunakan Render.
Untuk fitur rekomendasi dan ranking, kami menggunakan AI service berbasis Python melalui Fast API. Data yang diperlukan untuk proses tersebut kemudian disimpan pada ChromaDB yang lalu diolah oleh service Python untuk menghasilkan rekomendasi dan pemeringkatan yang lebih sesuai bagi pengguna. Jadi, secara sederhana, alur sistem ini dimulai dari pengguna yang berinteraksi melalui front-end, kemudian data disimpan di Supabase, diproses oleh back-end Express.js, dan untuk fitur rekomendasi dan terakhir akan diolah oleh AI service berbasis. Pada proyek ini, kami ingin membangun sistem AI job matching yang dapat mencocokkan kandidat dengan lowongan pekerjaan berdasarkan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan analisis data resume agar kualitas data lebih baik dan hasil rekomendasi pekerjaan menjadi lebih akurat. Tujuan analisis pada proyek ini ada 3. Yang pertama, memahami profil kandidat. Di sini, kami mengidentifikasi distribusi bidang pekerjaan, kualitas CV, dan keterampilan yang dimiliki kandidat. Yang kedua, memahami kebutuhan perusahaan. Kami menganalisis posisi pekerjaan, industri, lokasi, serta keterampilan yang paling banyak dicari pada lowongan kerja. Dan yang terakhir, mendukung proses job matching. Artinya, kami mengukur tingkat kesesuaian antar skill kandidat dengan kebutuhan lowongan sebagai dasar pengembangan model rekomendasi. Selanjutnya, pada tahap data preparation, kami menggunakan 3 dataset utama untuk mendukung proses AI job matching. Selanjutnya kita masuk ke pre-processing. Di sini terbagi menjadi 2. Kita memproses resume dan juga lowongannya secara terpisah. Next. Nah, kemudian dari kedua data tersebut dilakukan proses pairing atau labeling. Di sini menggunakan model baseline yaitu teacher model yang sudah emang cukup terkenal untuk kasus pencocokan dengan arsitekturnya itu menggunakan cosine similarity. Jadi dari dataset pelamar dan juga lowongan dimasukkan ke model teacher ini, teacher student model berupa sentence transformer gitu ya seperti BGA Large NV 1.5. Nah, kemudian dari model ini dia akan menghasilkan skor antara pasangan pelamar dan juga lowongan, di mana dataset skor ini akan digunakan untuk training. Untuk model AI yang digunakan dalam fitur rekomendasi beserta ranking, kami menggunakan arsitektur two tower sebagai berikut. Model ini bertujuan untuk mengukur kecocokan antara pelamar dengan lowongan pekerjaan. Dengan menggunakan functional API dari TensorFlow, sistem ini memisahkan proses berpikir AI menjadi 2 menara independen. Yang pertama, menara lowongan yang bertugas mengekstrak konteks semantik dari deskripsi pekerjaan dari perusahaan. Yang kedua adalah menara kandidat yang mengekstrak kompetensi dari CV atau deskripsi pelamar. Nah, kedua menara ini bertugas untuk mengubah input tekstual menjadi representasi numeriknya, yakni berupa vektor embedding 64 dimensi, sehingga dapat dilakukan operasi scoring, salah satunya dengan cosine similarity yang kami terapkan dalam bentuk custom layer di model ini. Dalam pengaplikasiannya di platform kami, database vektor berupa ChromaDB digunakan untuk menyimpan data-data vektor embedding tersebut dari berbagai pihak sebelum dilakukan scoring ketika dibutuhkan. Next-nya. Sebagai contoh, berikut ini adalah arsitektur untuk fitur rekomendasi pekerjaan. Ketika ada perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya, data-data tekstual dari perusahaan tersebut langsung diproses oleh menara lowongan untuk diubah menjadi bentuk embeddingnya, lalu kemudian dikumpulkan ke dalam database vektor untuk disimpan dan dipakai nantinya. Dan ketika ada pelamar yang ingin meminta rekomendasi, dan setelah data-datanya diproses oleh menara kandidat, sistem ini kemudian membandingkan satu persatu data pelamar dengan data seluruh lowongan pekerjaan yang telah tersimpan di dalam database vektor atau ChromaDB tadi menggunakan operasi cosine similarity. Nah, hasil dari perbandingan matriks tersebut kemudian diurutkan dari skor tertinggi hingga terendah dan dikembalikan ke pelamar untuk menampilkan daftar lowongan pekerjaan yang paling relevan dengan kompetensi pelamar tersebut. Next-nya. Sedangkan untuk fitur ranking, hal serupa juga dilakukan, hanya saja posisi menara kandidat dan menara lowongan ditukar untuk mendapatkan ranking dari kandidatnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan terima kasih juga untuk DBS Foundation yang telah menyelenggarakan Coding Camp 2026 ini.